hadis dari Imam Turmudi dari riwayat Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sahal bin Sa'ad, Ummu Salamah, dan beberapa sahabat lainnya meriwayatkan ini hadis. Jadi dulu di awal-awal masjid Nabi Muhammad SAW nggak seperti sekarang, begitu indah, begitu megah, begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan rezeki untuk bisa ziarah Ka'bah Mukarramah dan juga berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita ke sana, kita bicarain dulu sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Dikatakan bahwa Rasulullah biasa kalau ceramah atau menyampaikan ilmu di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau suka menyender di salah satu pelepah kurma atau mimbar beliau yang sangat sederhana, dibuat dari batang kayu, yang mana batang itu adalah dari pohon kurma. Maka kemudian ada sahabat yang menawarkan, ya Rasulullah, aku punya budak pandai untuk membuat daripada hias barang-barang dari kayu, maka izinkan aku membuatkan mimbar. In syi'ta fa'al, kata Nabi SAW, kalau kau mau, kau kerjakan. Tanpa beberapa lama, maka mimbar itu selesai. Mimbar yang lama ditaruh di pojokan masjid. Saat Nabi SAW sedang berkhutbah, kemudian terdengar suara sautun kasautul isar, suara seperti suara onta yang sedang hamil tua yang ingin melahirkan. Suara seperti suara onta yang sedang hamil tua yang mau melahirkan. Maka itu suara sangat-sangat menarik empati kita. Maka sahabat yang mendengar semuanya menangis. Maka Nabi tahu bahwa suara itu datangnya dari mana? Dari batang kayu, dari batang pohon kurma. Dan ini masuk daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka kita harus juga beriman terhadap apa-apa yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena al-mukjizat itu amrun khariqun ala yadin Nabi, perkara yang di luar daripada kebiasaan, di luar daripada hukum alam yang muncul pada seorang yang mengatakan dirinya seorang Nabi. Mukjizat itu mewakili daripada kalimat atau firman Allah, sadaqa abdi bima yukhbiruni anni, benar hambaku terhadap apa yang dia kabarkan. Itu mukjizat mewakili itu kalimat. Sadaqa abdi bima yaqul atau bima yukhbiruni, benar hambaku terhadap apa yang ia kabarkan. Nah, mukjizat ini disebut di dalam maulid haninul jizr, merintihnya batang kurma. Kenapa itu batang kurma bisa merintih? Karena dia sudah berjauhan dari Nabi Muhammad SAW, yang biasanya Nabi jadikan senderan, yang biasa Nabi jadikan pijakan, kemudian Nabi ganti. Itu batang kurma menangis, saudara. Dikatakan bahwa begitu itu batang kurma menangis dan didengar oleh para sahabat semuanya, dan ini merupakan mukjizat. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan jin, kalau Nabi Muhammad bisa bicara dengan batang kayu yang sudah mati, bukan pohon hidup, batang kayu sudah. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain. Maka dalam satu riwayat dikatakan Nabi turun dari mimbarnya menyamperi itu batang kayu. Riwayat yang lain mengatakan bahwa batang kayu itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka dia berjalan layaknya seperti manusia. Maka kita ambil riwayat yang katakan Nabi datang kepada batang kayu tersebut, maka Nabi sentuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in syi'ta arudduka ila ha'itil ladzi kunta fi. Kalau kau mau, akan aku kembalikan engkau ke tempat semula. Ya, akan aku kembalikan engkau ke tempat semula. Tanbutu urukuka wa tajmalu khalquka, akan tumbuh lagi kau punya daun, dan akan keluar lagi, sempurna lagi kau punya bentuk. Artinya dia dari batang kayu hidup lagi. Nabi tawarin, wa tujaddidu laka uruk wa tujaddidu laka
hursun wa thamaratika, atau nanti engkau akan muncul lagi buah-buahmu dan daun-daunanmu. Wa in syi'ta aghruska fil jannah faya'kulu awliya Allah min thamaratika, atau aku tanam engkau di surga yang kelak akan memakan buah-buahmu, yaitu daripada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dengarkan jawaban batang kurma ini, dia memilih untuk ditanam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ikhtara daral baqa min daril fana. Kata Nabi SAW, batang kayu lebih memilih untuk negeri akhirat ketimbang dunia yang fana. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau al-khashabatu tahunnu bilika'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahnu fa'antum afdal mushtaq ilaihi. Kalau batang kayu bisa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita manusia yang Allah kasih akal, yang Allah kasih panca indera, yang Allah kasih perasa, jauh harus lebih kita merasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW ketimbang batang kayu. Maka saudara, kita berkumpul di sini, baca sifat-sifatnya Nabi, baca selawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita berjauhan jaraknya dengan Rasulullah SAW. Kalau sahabat dulu sholat di depannya Nabi Muhammad, doa yang aminin Nabi Muhammad berdoa, mereka yang aminkan. Kalau mereka dapat sesuatu, mereka bisa langsung berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita bagaimana? Ya, kita berkumpul di sini membaca salawat kepada Rasulullah SAW untuk mengganti daripada rasa kerinduan kita. Artinya perkumpulan kita ini bukan perkumpulan sia-sia, tapi perkumpulan yang menghidupkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an aksar min dzikrih. Siapa orang yang suka kepada sesuatu, maka dia akan banyak bercerita tentang sesuatu tersebut. Orang suka ame mancing, kalau ngomong mancing mulu, bener kan? Ada orang suka sama batu cincin. Kalau cerita batu cincin mulu, betul? Ibu-ibu kalau doyan ame arisan, yang dicerita apa? Arisan dulu. Itu sudah sunatullah, betul? Sengaja bener kayaknya. Ya, jadi dengan kita banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu akan membangkitkan kerinduan kita. Jadi ini merupakan mukjizat, bukan dongeng. Jadi bukan dongeng, saudara, bahwa batang kayu bisa bersedih, menangis karena berjauhan dari Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita jauh lebih sedih, jauh lebih merasakan rindu. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang peduli kepada kita cuma Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Bahwa iman kalian enggak sempurna sampai kalian lebih mencintaiku ketimbang orang tua kalian, asal muasal kalian, dan juga anak keturunan kalian yang akan meneruskan cerita kalian. Maka Nabi Muhammad SAW wajib harus kita lebih cintai ketimbang apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah satu peristiwa, seorang sahabat, dia belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku punya kebiasaan yang gak bisa aku tinggalkan. Tapi aku mau masuk Islam. Aku punya kebiasaan apa? Suka berzina, suka berjudi, dan suka mencuri. Dan aku nggak bisa tinggalkan itu perbuatan. Nabi SAW Nabi Rahmah. Nabi SAW berusaha untuk menyelamatkan umatnya supaya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi abaikan itu kata Nabi, udah nggak apa-apa, masuk Islam aja dulu. Perkara maksiat entar belakangan bisa dirapiin. Cuman kata Nabi SAW, satu saja yang aku minta dari engkau. Apa itu? Kau jangan bohong. Satu saja permintaan Rasulullah SAW dari ini orang bilang nggak bisa ninggalin 3 hal. Nabi bilang satu saja, kau jangan bohong. Bagi ini orang, bohong kecil, betul. Zaman sekarang orang banyak nggak boleh bohong? Banyak kan? Banyak orang bohong.
bahkan bohongnya se-Indonesia dibohongin. Ada nggak begitu? Jadi jangan ketawa, saya ngomong benar. Iya, kenapa ketawa sih? Paham dah ya? Iya, se-Indonesia dibohongin. Bagi ini orang, bagi sahabat ini waktu dia belum masuk Islam, bohong kecil. Akhirnya dia masuk Islam. Saat dia mau melakukan zina, karena dia sudah beriman kepada Allah, itu bedanya sahabat. Kata-katanya sama perbuatannya itu satu. Kalau dia bilang enggak, dibilang iya, dibilang bela Nabi, dia bela Nabi. Enggak kayak kita. Bilang siap, ikut komando ulama. Begitu nyoblos, ikut yang kasih amplop. Benar atau benar? Ada enggak ada? Banyak apa dikit? Iya, siap ikut ulama. Di belakang lain cerita. Begitu dikata rumah dikasih beras, nyengir. Mana beras mahal, minyak mahal. Ya kan? Makanya kita nggak usah ngomongin beras, kita ngomongin Nabi aja. Saudara, begitu ini orang mengatakan baik ya Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan dia berjanji tidak akan berbohong karena didasari keimanan dan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Nih perkara beriman dan cinta kepada Nabi. Begitu dia mau berzina, dia ingat nanti kalau Nabi nanya, kau hari ini zina nggak? Aku bohong, maka aku nggak akan bisa berdusta di depan Rasulullah SAW. Maka dia tinggalkan perbuatan zinanya. Karena satu, nggak mau bohong depan Nabi dan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Dia tinggal zina. Zina perkara berat, saudara. Orang kalau udah kebangetan demen susah ninggalinnya. Kemudian begitu juga pada perkara main judi, begitu juga dalam perkara mencuri. Semua dia tinggalkan karena apa? Beriman kepada Allah, kemudian cinta kepada Nabi SAW, dan dia seia sekata dengan perbuatannya. Begitu dibilang gak berbohong, dia lakukan. Coba 3 perbuatan dosa besar ditinggalkan karena dasar apa? Beriman. Kemudian cinta kepada Rasul SAW, itu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka kita bisa mencontoh dari 2 peristiwa ini. Pertama, batang kayu yang begitu cinta kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, cinta kita itu kita praktekkan. Saudara, Nabi SAW adalah makhluk Allah, abduhu wa rasul, hambanya dan utusan yang paling Allah muliakan. Maka kalau yang paling muliakan kita taruh di dalam hati kita, kira-kira hati kita akan dimuliakan juga nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Akan dimuliakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang kita taruh di dalam hati kita dunia, maka ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ada di dalam dunia itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang dilaknat kita taruh di dalam hati kita, kira-kira hati kita jadi apa, saudara? Dari hina dan jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih mau terus tapi udah deh. Bahannya udah habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ingin menghidupkan terus rasa kerinduan kita kepada Nabi SAW, dan kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita jadikan Nabi sebagai teladan kita, bukan hanya untuk sholat dan puasa saja, tapi Nabi SAW menjadi teladan kita untuk rumah tangga kita, untuk kita mendidik anak kita, untuk kita menjalani sisa hidup kita. Maka kita jadikan Nabi Muhammad SAW teladan. Siapa yang mencintai Rasul, maka dia akan banyak mengingatnya dan selalu mengingat apa-apa yang Nabi suka dan apa-apa yang Nabi tidak suka. Maka kalau orang cinta Nabi Muhammad SAW, setiap dia mau melakukan, dia akan bertanya, apakah ini perbuatan akan membuat Nabi Muhammad SAW kecewa apa enggak? Begitu juga saat meninggalkan satu perbuatan, apakah perbuatan ini kalau aku tinggalkan Nabi kecewa apa enggak? Maka insya Allah kalau kita punya ini rumus datangnya dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar ya, yang ada di kota Mekah, yang jadi guru para habaib, para kiai di Indonesia. Beliau mengatakan harus ada itu ungkapan, apakah perbuatan ini membuat Nabi Muhammad SAW senang atau enggak? Ini perbuatan kalau saya tinggalkan, ini perbuatan
membuat Nabi Muhammad SAW senang atau tidak. Maka kalau itu ada di hati kita, insya Allah Allah akan muliakan kita dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi Ustadz Misbah minta supaya ada ijazah Ratibul Atas. Sebelum bicara Ratibul Atas, saya ingin sedikit menyinggung daripada keistimewaan daripada zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang? Jadi zikir ini merupakan perkara yang penting khususnya di zaman sekarang. Di zaman yang mana orang itu bisa paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, besok paginya udah gak beragama Islam. Nah, di antara tujuan daripada dikarangnya ratib, ratib al-atas, ratib al-haddad, ataupun daripada ratib al-idrus dan karangan zikir-zikir yang lain seperti Hizib Imam Nawawi, Hizib Bahar dan lain sebagainya, itu tujuan utamanya apa? Untuk menjaga akidah kita. Maka lazimkanlah itu di setiap hari kita. Jangan sekedar waktu kita kumpul di majelis kita baca, begitu di rumah nggak kita baca, usahakan kita baca. Kenapa? Karena itu manfaatnya bisa membuat menghadiahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita bisa terhindar daripada masuk ke paham-paham sesat. Jadi waktu Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang itu ratib, ada orang yang mengadu kepada beliau. Di zaman beliau kurang lebih 400 tahun yang lalu sudah masuk paham-paham sesat, yaitu di luar ahlu sunnah wal jamaah yang namanya bisa disebut Syiah dan Wahabi. Udah masuk di zaman beliau di Hadramut, maka beliau karang zikir-zikir yang mana itu diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad yang tersebar di buku-buku sunan-sunan para ulama-ulama hadis. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, penting benar ini ratib. Ya. Dan ratib ini merupakan tali yang menyambung kita dengan pengarang ratibnya. Nanti kita di akhirat akan ada di barisan mereka. Kenapa? Karena kita sudah menyambung tali kita dengan mereka lewat zikir-zikir yang mereka baca. Dan siapa yang membaca zikir yang dikarang oleh habaib, maka dia masuk ke dalam kelompok barisan habaib nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, istahwadha alaihim syaitan fa innahu yamsahum an dzikrillah. Takutlah kalian atau mintalah perlindungan dari Allah daripada syaitan, yang mana syaitan ini berusaha untuk membuat kita lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana jatimun ala qalbil abd. Setan itu nongkrong di hati-hati hamba. Idza dzakara Allah khanasa. Kalau kita baca zikir, itu setan bakalan menyingkir dari hati kita. Wa idza ghafala waswasalahu. Kalau kita lupa berzikir, enggak biasa baca zikir, enggak ada zikir yang rutin kita baca, maka dia akan mewaswaskan kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini ya saya tidak berpanjang lagi karena waktunya juga sudah semakin malam, ya, supaya nanti semakin mendapatkan manfaat daripada kebaikan zikir. Saya punya guru pernah cerita, orang yang biasa lazimin ratib, ya, setiap hari, usahakan setiap hari. Kalau baru bisa seminggu sekali bagus, atau sebulan sekali bagus, tapi kalau bisa ditingkatin jadi setiap hari. Mau subuh boleh, mau maghrib boleh, ataupun di waktu yang bisa kita baca. Saya punya guru pernah cerita bahwa ada orang yang biasa dia lazimin ratib, kemudian dia meninggal, ya, lagi sedang baca ratib. Yamutul mar'u ala man asya. Orang itu meninggal sebagaimana dia biasa kesehariannya sehari-hari. Kalau dia biasa banting kartu, nah matinya nggak jauh-jauh dari situ. Iya benar. Dia biasa nongkrong pinggir jalan, matinya nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Wa yub'atsul mar'u 'ala man mata 'alaih, dan manusia itu akan dibangkit sebagaimana dia meninggal.
Dia meninggalnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah maka nanti dibangkitkannya dalam keadaan mulia juga. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak dalam keadaan husnul khatimah maka keadaannya sangat mengkhawatirkan. Nah, saya punya guru cerita, ada orang meninggal biasa baca ratib. Begitu dia meninggal dia belum rapi baca ratibnya. Begitu di alam barzah, ya, begitu sampai di alam barzah, ini kok bisa tahu? Mungkin ada yang bertanya dalam hati, kok di alam barzah ada yang tahu? Ini biasanya ru'yah salihah. Nah, kayak begini-begini, yang biasanya ada orang soleh dikabarkan oleh arwah salihin lewat mimpi. Ittaqu bi firasatil mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takutlah kamu dari firasat orang Islam. Orang-orang beriman itu orang-orang soleh, para alim ulama, para aulianya Allah. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikabarkan bahwa waktu di alam barzah, waktu mau ditanya Amin Munkar Nakir, dia udah jawab. Dia bilang, tunggu dulu, saya rapiin dulu bacaan ratib saya. Baca apa? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nanti malaikat dia udah tahu nih. Soalnya bocor nih. Ya. Akhirnya menurut cerita saya punya guru, ini orang dapat kebahagiaan di alam barzah. Ya, jadi kalau begini-begini nih biasanya beritanya dari mimpinya orang-orang soleh. Seperti Al-Iz Ibn Abdis Salam, seorang ulama abad 7 Hijriah. Dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultanul Ulama julukannya. Dia banyak karangannya ya yang dijadikan sandaran oleh ulama-ulama setelahnya. Beliau punya pendapat beliau bahwa Fatihah itu gak sampai kepada orang yang meninggal. Begitu dia meninggal, ada orang soleh bermimpi dengan beliau. Dia katakan bahwa itu pendapat dia salah. Posisinya Al-Iz Ibn Abdus Salam udah meninggal. Ini disebar terdapat di beberapa kitab. Iz Ibn Salam bilang sama orang soleh yang dia temuin dalam mimpinya, dia bilang bahwasanya itu pendapat salah. Gara-gara ini Al-Imam Iz Ibn Abdus Salam berpendapat seperti ini, dia nggak dapat pahala Fatihah dari yang dikirim kepada orang yang meninggal. Tapi karena dia ulama besar, dia dapat pahala dari yang lain, dari karangan kita, dari ilmu-ilmunya yang tersebar yang dimanfaatkan oleh orang. Cuman dari Fatihah orang kirim kepada orang meninggal dia nggak dapat. Nah, ini peristiwa percis seperti yang tadi, orang baca ratib di alam barzah diberikan kemudahan. Maka ini satu hal yang saya sampaikan daripada guru-guru saya menyatakan bahwa kita jangan lepas daripada ratib di zaman fitnah ini. Ya, zaman fitnah ini kita lazimkan baca ratib. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari fitnah zaman dan kita terhindar dari aliran sesat. Itu yang paling berat. Dan usahakan kita tularkan itu kepada anak keturunan kita. Karena ini salah satu juga jalan menelusuri jalan Nabi Muhammad SAW dengan kita mengikuti orang-orang soleh, kaum solehin daripada apa-apa yang mereka tinggalkan. Maka saat ini saya akan sampaikan ijazah sebagaimana saya dapat dari guru-guru saya, ya, ijazah ratibul atas. Nanti antum semua setelah saya sampaikan menjawab qabilnal ijazah.